Baik Bapak Ibu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sholat tatawwu' terkait dengan sholat sholat rawatib dan sholat tahajud. Saya tekankan Bapak Ibu. Siap. Nah, untuk pagi ini kita akan bahas sholatul witri, sholat witir. Mau ulang-ulang kaji saja Bapak Ibu. Sholat witir. Sholat witir berapa rakaat Bapak Ibu? Boleh sampai 9 ya Pak? Sampai 9 boleh? Sampai 3 boleh? Berapa lo? Baik. Kita lihat hukum dulu. Al-witru sunnah muakkadah. Witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah ma yaf'aluhu bihi rasul wa yudawim alaih, yang dilakukan oleh Rasul dan selalu didawamkan, selalu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan witir ini sampai diwajibkan oleh Rasulullah untuk diri beliau. Dari riwayat yang menyebut witir ini, kata Rasulullah, ada 3 yang faraid alayya, yang fardu atasku, walakin tatawwu' lakum, tapi sunnah bagimu, kata Rasulullah kan. Fardu atasku tapi sunnah bagimu. Nah, apa yang 3 itu? Salatul witir, salatul duha wal udhiyah. Salat witir, salat duha dan berkurban. Jadi witir ini bahkan Bapak Ibu, saking pentingnya witir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mewajibkan kepada diri beliau. Ini mengingat tingginya nilai witir dan pentingnya salat witir ini. Nah, tapi kan ada yang lebih penting solat sunnah itu, solat tahajud Ustaz. Solat tahajud sudah di-cut oleh Rasulullah, sudah dihalang langsung oleh Rasulullah dengan turunnya ayat surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalimat nafilatan lak inilah yang kemudian membuat Rasul tidak punya peluang lagi untuk mewajibkan kepada diri beliau sendiri. Nah, dan di sebagian malam itu hendaklah kamu bertahajud sebagai ibadah sunnah tambahan bagimu, kata Allah. Karena Allah yang mensunnahkan, makanya Nabi tidak bisa mewajibkan. Tapi witir ternyata karena belum ditutup peluang sehingga Nabi bisa mewajibkan kepada diri beliau. Tapi tetap sunnah bagi kita. Tapi poinnya Bapak Ibu, bukan pada kalimat sunnahnya itu. Poinnya adalah kenapa Nabi sampai mewajibkan kepada diri beliau. Ini poin pentingnya. Kenapa Nabi sampai mewajibkan kepada diri beliau? Ini yang harus kita renungi. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai witir itu. Dan bahkan hatta alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa fi'li wa adahu hadaran wa safaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendorong, menyuruh kita untuk menunaikannya, bahkan bukan hanya dengan qaul beliau, bukan hanya dengan ucapan, tapi juga beliau laksanakan sendiri. Bahkan ditunaikan salat witir itu hadaran wa safaran. Kita sedang mukim batanang-tanang ataupun kita sedang dalam perjalanan. Jadi kiranya dalam kondisi musafir sekalipun tetap witir ini dituntut. Nah, itu mana Bapak Ibu? Saking pentingnya dan tingginya nilai witir ini. Dari mana dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita lihat dalil yang pertama dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili, kekasihku mewasiatkan kepadaku," kata Abu Hurairah. Rasulullah maksudnya, Rasulullah mewasiatkan kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi thalathin, 3 hal. Kata Abu Hurairah,
la aduhunna hatta amut. Saya tidak minta, saya tidak butuh yang lain lagi sampai saya meninggal. Saya tidak minta lagi. Apa itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah? Shaumi 3 ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari di setiap bulan, yang kemudian kita sebut dengan puasa Yaumul Bait, pertengahan bulan. Kemarin baru saja, minggu kemarin kita lewati. Sekarang sudah tanggal berapa Bapak Ibu? Hah? Kok tanggal 4? Oh, Septembernya. Nah, bulan Safarnya tanggal 18. Nah, sudah tanggal 18, sudah lewat. Nah, berarti peluangnya untuk 3 hari itu di bulan depan lagi, bulan Maulid lagi. Nah, puasa 3 hari di pertengahan bulan, min kulli syahrin, dalam setiap bulan, wa sholatud duha, sholat duha, wa naumin ala witrin, dan witir. Ibu, itu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian sholat duha, kemudian sholat witir. Jadi duha dan witir ini memang benar-benar penting ternyata, sampai Rasul mewasiatkan secara khusus kepada Abu Hurairah itu. Oke. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Di hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, witir itu adalah hak setiap muslim. Witir itu adalah hak setiap muslim. Kapan kita sholat witirnya? Bila awak sholat witir, Pak Ibu? Jam 2 malam, Pak? Oh, bulan Ramadan. Jadi kalau enggak Ramadan, enggak witir, Pak? Ada gawat ini. Setelah Isya. Ya, setelah Isya. Ya, Pak? Ada 2 pendapat. Sebelum tidur. Masya Allah. Umar bin Khattab setelah tidur. Ya, Pak? Masya Allah, ya. Jadi bukan bulan Ramadan saja ya, Pak? Nah, ini Bapak Ibu, kapan kita berwitirnya? Yang jelas Bapak Ibu, witir ini juga menjadi bagian dari sholatul lail. Witir itu catatan pentingnya dulu. Witir itu bagian dari sholatul lail, sholat malam. Nah, sholat malam, rentang waktu pelaksanaannya kemarin kita bahas dari Isya sampai subuh, kan itu kan rentang waktu pelaksanaannya. Dari ba'diyah Isya sampai waktu sahar lah, waktu sahar yang terbaiknya kan. Dari ba'diyah Isya sampai waktu sahar itu adalah rentang waktu pelaksanaan sholatul lail. Dan di antara sholatul lail itu adalah sholatul witri. Nah, maka pelaksanaan sholat witir itu dari rentang waktu Isya sampai subuh itu. Nah, berarti sholat witir itu boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Maka itulah kemudian riwayat yang menyebutkan Abu Bakar Siddiq ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kapan kamu sholat witirnya? Kata Abu Bakar, saya sholat witirnya sebelum tidur. Umar kemudian ditanya, wahai Umar, kapan kamu sholat witirnya? Kata Umar bin Khattab, nanti setelah tahajud. Kata Umar bin Khattab. Nah, apa kata Rasulullah kemudian? Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling hati-hati. Hati-hati bah, takut tidak kebagian jatah witir, sehingga sebelum lalu lah dikarajon witir dulu. Nah, sementara Umar bin Khattab, apa kata Rasulullah kepada Umar? Umar, engkau adalah orang yang paling kuat pendirian. Engkau yakin bahwa engkau akan tidur, akan bangun nanti malam, maka witir kamu akan kerjakan nanti setelah tahajud. Ini luar biasa. Berarti Bapak Ibu, sholat witir itu boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Nah, itu dia. Waktul witri, apa kata Imam At-Tuwaijiri, waktul witri min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr tsani,
Waktu sholat witir itu adalah setelah sholat isya sampai nanti tulu'il fajr tsani, terbitnya fajar yang kedua. Berarti itu fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang masuknya waktu subuh. Makanya keluarlah kemudian hadis Rasulullah, jika kamu khawatir, jika kamu takut nanti keburu masuk waktu subuh, maka bersegeralah tutup sholatmu dengan witir. Kan itu kata Rasulullah SAW. Sehingga dipahamilah kemudian oleh para ulama bahwa sholat itu adalah sholat penutup sholat. Witir itu adalah penutup sholat. Nah, tapi kalau penutup sholat, kalau sudah kita tutup nanti sholat witir kita di malam hari di sebelum tidur, apakah nanti setelah tidur kita masih boleh sholat? Boleh. Boleh. Oke Bapak Ibu, wa akhirul laili liman wathaqa bi nafsihi afdal. Tapi di akhir malam ini maksudnya itu Bapak Ibu, yang kemarin kita bahas di inti malam. Di inti malam yang Rasulullah SAW menyelesaikan sholat tahajud dan qiyamul lail beliau dengan kemudian ditutup dengan witir. Nah, kapan itu di inti malam? Kapan inti malamnya? Pertemuan antara sepertiga malam yang kedua dengan sepertiga malam yang ketiga di jauful lail. Karena itu adalah afdalul lail. Karena jauful lail, inti malam itu adalah malam yang terbaik, waktu yang terbaik, kata ya, malam yang terbaik atau waktu yang terbaik. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu an, kata Ummu Aisyah radhiyallahu an, min kulli lailati qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Di setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwitir. Setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwitir. Min kullil laili, di setiap malam, qad, sungguh, autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh selalu berwitir. Kapan beliau tunaikan? Kadang-kadang min awwalil lail, di awal malam, wa awsatihi, kadang-kadang di pertengahan, wa akhirihi, kadang-kadang di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, dan ujung witir beliau itu kadang-kadang disambut waktu sahar, waktu sahur. Waktu sahar itu lebih kurang 20 sampai 20 menit menjelang 25 menit menjelang subuh. 20 sampai 25 menit menjelang subuh. Nah, itu berarti Rasulullah sudah witir itu. Lanjut. Aqallul witri wa aktsar. Minimal dan maksimalnya witir itu. Aqallul witri rak'atan. Minimal salat witir itu 1 rakaat. Berdasarkan hadis tadi, kalau kamu khawatir nanti fajar sudah masuk, maka segeralah tutup salatmu dengan witir walaupun hanya dengan 1 rakaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal 1 rakaat, wa aktsaruha 11 rakaat. Dan paling banyak 11 rakaat. Bahkan pernah juga au 13 rakaat atau 13 rakaat. 13 rakaat. Yusalliha matna thumma biwitrin wahidah. Ditunaikan kemudian dengan dua-dua. Nah, ini kata Imam At-Tuwaijiri. Ada juga pendapat nanti Bapak Ibu, kalau sholat witir itu 3 rakaat, maka langsung 3 rakaat dengan 1 salam. Bahkan ada juga pendapat ulama mengatakan kalau sholat witir itu 5 rakaat, langsung 5 rakaat 1 salam. Nah, tapi kalau seandainya kita menunaikan sholat witir itu dengan formasi 2-2, 2-1, 2-2-1 misalnya, itu juga boleh. Tapi tentu yang 2 ini jadi pertanyaan. Nah, yang 2 ini kan bukan witir kan? Kalau 2 kan bukan witir Bapak Ibu. Witir itu kan ganjil. Sementara yang jadi apanya itu, perdebatannya itu, witir itu kan ganjil. Sementara sholat itu mulai dari takbir sampai salam. Kalau dilaksanakan dari takbir sampai salam 2 rakaat, itu bukan ganjil namanya. Nah, itu yang jadi perbedaannya, itu yang jadi perdebatannya. Kalau dilaksanakan 2 rakaat, kita membuat formasi 2-1 misalnya kan,
21. Yang 2 ini sholat apa? Sholat sunat biasa saya. Baru beko witirnya 1. Itu dia. Nah, ini yang jadi perbedaannya, yang jadi perbedaan yang kemudian menimbulkan perdebatan itu. Nah, yang 2 ini disebut dengan sholat syafa' namanya. Syafa' itu genap. Maka baca niatnya Ustaz, usalli sunnatas syafa' ma'al witri. Sengaja aku sholat syafa' bersama witir sekaligus. Berarti beko witirnya tabau yang 1 tadi itu. Untuk menjadikan yang 2 rakaat ini witir dengan 1 rakaatnya, karena kita memakai formasi 2-1. Nah, gitu dia. Paham Bapak Ibu kan? Jadi yang 2 ini sholat syafa' namanya, syafa' itu. Wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal witr. Genap dan ganjil. Nah, syaf'i itu genap artinya. Jadi kalau Bapak pakai formasi 2-1, kita jadikan yang 3 rakaat itu 2-1, maka yang 2-nya itu syafa', yang 1-nya witir. Maka satukan dia. Satukan dia, bagaimana caranya? Usalli sunnatas syafa' ma'al witr. Sengaja aku salat sunat syafa' bersama witir. Nah, beko di 1 rakaatnya usalli sunnatal witri rakaatan lagi kan? Gitu dia. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau langsung 3 rakaat itu lebih bagus. Kalau ambo lebih kuat dan lebih cenderung pada pendapat melaksanakan witir itu kalau memang 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Jadi langsung. Kenapa tidak pakai tasyahud awal? Untuk membedakan antara witir nanti dengan maghrib. Maghrib kan pakai tasyahud awal. Nah, jadi langsung usalli sunnatal witri 3 raka'atin. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat. Nah, begitu dia. Oke Pak Ibu? Yaf'alu hadha marratan wa hadha marratan ihya sunnah wa amalan biha biwujuhiha al-masyru'ah wa yudawim ala 11 raka'ah. Oke. Adnal kamal 3 raka'atin bisalamain. Yang paling kurang 2-3 rakaat itu dengan 2 salam. Wa ahyanan bisalamin wahidin. Tapi kadang-kadang Rasulullah juga menunaikannya dengan langsung 3 rakaat 1 salam. Wa tasyahud wahid fi akhiriha, dan tasyahudnya hanya 1 kali di akhir saja, di rakaat terakhir saja. Nah, begitu dia. Wa yusannu ayyaqra fil ula. Nah, ini tuntunan lainnya, disunnahkan kalau dia 3 rakaat itu kan dia pakai ayat. Disunnahkan di rakaat yang pertama itu al-a'la, wa fi tsaniyah al-kafirun, wa fi tsalitsah al-ikhlas. Ini kata Imam At-Tuwaijiri. Disunnahkan pada rakaat pertama itu surat al-a'la, rakaat keduanya al-kafirun, rakaat ketiganya surah al-ikhlas. Nah, Bapak Ibu, dah hafal dewa ada Ustaz. Baca salah kuliah al-kafirun inna a'tayna. Tapi kan al-a'la hafal kan Bapak Ibu kan? Hafal kan lo? Surat al-a'la sabihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa itu? Hafal lah, insyaallah hafal. Kalau enggak berarti hafal lagi. Idza autara bi sab'in fakadzalik. Kalau ditunaikan ya. Idza autara bi khamsin tasyahada marratan wahida fi akhiriha bi tsumma salam. Apabila ditunaikan langsung, dan Nabi pernah juga melakukannya sesuai dengan ceritanya Ummu Aisyah. Kalau ceritanya Imam Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan sholat witir itu 21 atau 221 atau 22221 dan seterusnya. Tapi kalau kata Ummu Aisyah, Rasulullah menunaikan witir itu hanya dengan 1 salam. 1 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam, bahkan 5 rakaat 1 salam dan seterusnya. Jadi langsung 1 salam dengan 1 tasyahud saja. Dengan 1 tasyahud. Jadi selesai rakaat kedua tagak balik, rakaat ketiga tagak balik, rakaat keempat tagak balik, rakaat kelima baru tasyahud akhir. Kalau 5 rakaat. Nah, gitu dia. Idza autara bi khamsin tasyahada marratan wahida fi akhiriha thumma salam. Apabila witir itu 5 rakaat, langsung
Apabila witir itu 5 rakaat langsung, tasyahhada marratan wahidah, bertasyahudnya hanya 1 kali saja.